Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 23 April 2021. Pilihlah makanan yang memberikan hidup kekal. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 20 dan Injil Yohanes 6 ayat 52 sampai dengan 59. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagi dunia mungkin sulit memahami apa yang Yesus sampaikan pada ayat ini. Sama halnya orang-orang Yahudi yang bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Yohanes 6 ayat 52. Sulit memang saudara untuk mengerti dan memahami sabda Yesus ini. Bagaimana mungkin kita memakan daging Yesus? Bukankah ini disebut kanibal? Tapi Yesus memberikan penjelasan lebih lanjut. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 58. Di sini saudara-saudara, kita harus menerima ayat ini dengan iman. Di mana Yesus sungguh menyerahkan tubuhnya, dagingnya bagi kita yang telah terkoyak-koyak dan menumpahkan darahnya bagi keselamatan kita dan dunia. Tubuh dan darah Yesus sendiri dilambangkan dengan roti dan anggur. Kita harus menerima dengan iman yang penuh akan ini saudara. Dan ini nyata sekali kehadiran Yesus Tuhan di dalam perayaan Ekaristi yang selalu kita rayakan setiap hari ataupun setiap hari Minggu, yang menyerahkan tubuh dan darahnya di saat konsekrasi. Tubuh dan darahnya dapat kita peroleh kalau kita ikut merayakan Ekaristi. Jika istilah you are what you eat diterapkan, Ekaristi adalah tawaran Yesus agar kita memperoleh hidup kekal. Jadi di sini saudara-saudara, roti dan anggur bukan sebagai simbolis saja. Kita harus memahami dengan penuh iman. Percayakah kita bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir di dalam perayaan Ekaristi? Percayakah bahwa hosti yang telah dikonsekrasikan itu sungguh daging Yesus yang diserahkannya kepada kita? Tentang hosti yang sudah dikonsekrasikan ini saudara, saya mengalami bagaimana sungguh-sungguh Yesus hadir membawa kehidupan bagi saya. Saat itu saya telah 2 hari di ICU di dalam keadaan sadar dan tidak sadar dengan tensi 60/39 saudara. 60/39. Lalu saya menerima hosti yang diberikan oleh suster biara. Oleh karena tangan saya lemah tidak dapat diangkat, maka suster langsung memasukkan ke mulut saya. Sambil melihat monitor, suster memasukkan dan baru saja menyentuh lidah saya. Belum saya kecap saudara, tensi saya naik menjadi 120/100. Oh haleluya, puji Tuhan. Sungguh Yesus Tuhan kita adalah roti hidup yang memberi kehidupan. Dan nyata, ini sungguh nyata saudara. Masih ragukah kita akan Dia? Yesus kita yang adalah roti kehidupan. Perenungan hari ini kembali Yesus ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Dialah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita mau selalu menyambutnya dan menyantapnya di dalam perayaan Ekaristi.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 6 ayat 56. Kita mau selalu tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, agar kita selalu hidup di dalam dia. Manusia hidup bukan dari roti jasmani saja, saudara, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Untuk itu, mari kita memilih makanan yang memberikan hidup kekal. Yesus Tuhan kami, Engkaulah roti hidup yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah setiap kali kita memakannya akan memberikan kehidupan kami, dan kami selalu di dalam Engkau sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.